Hai everyone, balik lagi di podcast gue. Dan kali ini gue pengen ngebahas salah satu momen di masa kecil gue sih, yang bisa dibilang itu dekat dengan yang namanya game arcade. Jadi mungkin dari zaman kecil dulu sampai sekarang juga, kadang kalau ngelewatin yang namanya arcade kayak gitu di mall-mall ya, yang singkatannya atau inisialnya TZ, itu kadang gue masih masih penasaran sih untuk masuk ke dalam ngecek ada game apa lagi sih yang lagi cukup banyak dimainin sekarang. Walaupun gue udah cukup jarang ya ke mall gitu, cuma kalau ke mall kalau ngelewatin tetap ada rasa itu ya apa ya, sense of wonder sih dari sisi anak kecilnya gue gitu. Tapi belum lama ini, tepatnya pas Spyro rilis filmnya So yang ada aduh gue lupa lagi namanya, si Chris Rock kalau nggak salah. Ya yang ada Chris Rock ya. Kan ke mall jadi gue sempat ngeliat sih. Dan iya bareng keluarga juga nemenin pada main di sana. Dan iya bisa dibilang rata-rata lebih ke buat anak-anak ya sekarang ya. Jadi gue nemuin, sebenarnya udah agak lama juga sih. Gue nemuin yang namanya itu kursi refleksi di dalam sana. Dan menurut gue itu brilian banget sih apa yang dilakuin oleh tempat arcade tersebut. Karena emang banyak banget uh, bapak-bapak yang nunggu anaknya main di sana dan bingung mau ngapain gitu. Sementara kursi di sana kan ada beberapa yang tipikal didesain dengan model macam-macam dan itu flat gitu. Sementara di sisi lain ada kursi refleksi ini yang lu gesek sekitar 15 menit cukup. Gue rasa itu sangat brilian sih yang dilakukan oleh tempat ini. Dan iya, mungkin kalau bicara mengenai game arcade ya, yang paling nempel banget buat gue itu House of the Dead sih. Game on-rail shooter zombie. Dulu pas kecil banget gue bisa dibilang takut atau sempat takut akan game ini. Soalnya dari ini gue ngebahas yang House of the Dead pertama ya. Dari sisi atmosfer itu serem banget. Tapi ada rasa penasarannya gitu untuk ngelihat ini tuh apaan sih gitu. Waktu itu gue masih kelas mungkin 2, sekitar 1 atau 2 SD. Pengen nyobain di saat itu, tapi yang namanya anak kecil kan agak susah ya untuk megang pistol itu, dan layarnya juga gede banget, suaranya juga keras ya. Jadi ya kayak gue mungkin sempat nyobain juga pas sudah agak gedean sih. Cuma kayaknya di saat itu gue belum, mungkin kayaknya belum pernah mainin. Itu seru sih buat main berdua gitu, karena emang biasa game-game kayak gini disediain 2 pistol ya. Cuma yang paling gue inget itu House of the Dead yang keempat gitu. Itu gue mainin sekali gesek sampai di bagian sewer kalau nggak salah. Dan ini cukup fun. Dari sisi grafik juga bagus pada saat itu. Bahkan sampai sekarang juga menurut gue masih bisa dinikmatin ya. Pernah rilis juga di PS4, di PS3, di PSN ya. Bahkan ada yang main dengan menggunakan jadi lu uh, menggunakan 2 pistol, tapi yang main 1 orang gitu. Dan iya, sejauh ini yang keempat ini menurut gue yang paling fun sih. Dari sisi senjata, dari sisi tempatnya juga. Kalau nggak salah nama senjatanya itu Ingram ya. Ini kalau masih ada mesinnya, gue pengen banget untuk mainin lagi. Bahkan ke poin dimana waktu itu sempat gue nyari-nyari mesin ini sih. Karena
pengen nostalgianya gitu. Kayaknya sekarang itu udah sampai yang ke-5 ya. Di Jepang sih udah ada gitu. Udah rilis atau masih rilis di mesin arcade gitu, karena emang itu jadi target utamanya mereka ya. Dan gue rasa sih udah punya fanbase dan marketnya sendiri sih. Sempat ada 2 filmnya juga, cuma ya begitu dari sisi filmnya. Sama di Switch juga, seingat gue akan akan rilis juga versi, gue lupa sih, kayaknya versi remake-nya ya untuk yang pertama. Itu pasti akan gue beli sih, karena emang gue suka banget dengan franchise ini. Terus ada Time Crisis, salah satu franchise yang cukup terkenal juga ya dari sisi on-rail shooter, dan kayak di Indonesia salah satu yang populer sih barengan dengan House of the Dead tadi gitu. Gue pernah mainin yang pertama, gue sempat mainin di PS1 dulu, cuma yang gerakinnya pakai analog ya. Yang kedua gue pernah mainin di mesinnya, itu bisa main berdua juga. Dan yang ketiga, ya gue sempat mainin beberapa kali sih. Dan ada juga di PS2. Yang keempat itu kayak gue sempat beli gamenya malah yang versi PS3-nya original yang Time Crisis 4. Karena waktu itu dia ada satu ini sama game apa gitu kalau nggak salah sih. Game yang Ghost Squad ya kalau nggak salah, gue lupa. Jadi sekarang terakhir itu gue sempat nyobain yang ke Time Crisis ke-5. Itu dia masih bisa pindah sana sini. Cukup fun sih, cuma ya gue rasa lebih menarik untuk mainin House of the Dead dibandingin Time Crisis ini. Selanjutnya buat gue itu ada Maximum Tune ya, gue lupa. Wangan Midnight MT4 ya, Maximum Tune 4. Gue lupa pokoknya itu. Gue kebalik sama Midnight game-nya Rockstar tuh yang balapan. Ya pokoknya MT lah sebutannya dulu pas gue main nih. Dan gara-gara mesin ini ya gue ngabisin hampir mungkin lebih 500 juta pas gue kuliah. Jadi itu awalnya gue salah satu orang yang kepikiran, lo ngapain sih ngabisin duit banyak banget untuk mainan yang bisa dibilang musiman gitu. Akhirnya gue kemakan omongan gue sendiri, gue ngejilat ludah gue sendiri, karena emang mau jilat ludah siapa lagi. Jadi di saat itu gue ngeliat temen gue main sih, karena ngeliat temen gue main dan sampingnya ada yang kosong, ya iseng lah gue nyobain gitu. Nyobain kok enak gitu, seru gitu. Dan dia itu kalau lu mau benar-benar main, lu mesti beli kartu putihnya itu tuh buat nge-save progress lu. Dan harganya itu lumayan mahal sih di saat itu ya. Buat gue sih itu agak-agak mahal tuh kartu. Dan ada gue dikasih tahu temen gue sih waktu itu, kalau lu gesek di sini itu harganya kayak sekitar 100.000, tapi kalau lu gesek di tempat ini gitu, itu harganya kayak cuma 50.000 sih. Jadi akhirnya gue jalan ke tempat ini, gue gesek, gue ambil kartunya, terus gue mainin di tempat ini gitu, karena lebih murah ya sekali geseknya untuk per game ya. Sekarang kartunya hilang, gue gak tahu kemana. Padahal mobil gue udah mentok tuh waktu itu. Dan gue inget banget, mungkin ada satu track yang namanya
Hakone ya. Hakon atau Hakone itu cukup terkenal susah. Dan jadi tuh dulu gue mainin game ini sekitar jam gue pulang kampus sih, jam-jam setengah sebelasan, jam 11 gitu. Dari kampus gue ke mall ini karena emang deket sih, dan biasanya jam-jam segitu tuh jam-jamnya sepi. Dan baru agak siangan, anak-anak mungkin SMP, ya sekitar SD SMP lah, baru mulai rame gitu. Jam-jam 2-an itu udah rame sih. Dan mainnya tuh bisa dibilang rebutan ya. Kalau udah ada yang duduk di sana, gesek-gesek terus, ujungnya nunggu bisa lama banget sih di saat itu. Dan dulu gue dikasih tau juga sih sama temen gue, buat naikin level ya, itu katanya lu mainin di mesin MT3-nya dulu. Jadi karena lebih murah juga ya dalam hal sekali gesek, walaupun dari sisi grafik agak kurang, udah agak tinggi, nanti ditransfer mobilnya ke MT4 gitu. Dan ini ya udah agak lama juga sih gue nggak main, kartunya udah hilang yang kayak tadi gue bilang. Dan kalau di mesin-mesin arcade kayak gini kan di Indonesia punya pasarnya sendiri sih, terutama untuk yang game racing tuh udah bisa dibilang pasti laku lah gitu. Dan gue rasa industri di Jepangnya sendiri lebih besar daripada di Indonesia gitu, karena menurut gue udah agak turun ya dari sisi gamenya udah agak-agak jarang update sih kalau menurut gue yang gue lihat. Mungkin paling ininya tuh bisa dibilang income mereka tuh dari yang main basket-basketan, atau enggak yang lebih ke yang buat semua umur gitu loh kalau menurut gue ya. Atau yang kayak roller coaster mini, mungkin kayak gitu ya. Cuma kayak gue jarang juga sih ngeliat orang yang mainin itu. Lebih ke yang anak-anak banget kalau enggak, atau yang buat keluarga gitu. Game, kalau lu nyari game-game yang kayak Time Crisis ataupun House of the Dead yang kayak tadi gue bilang gitu, itu kayak mulai agak jarang sih, mulai agak susah untuk ditemuin buat gue. Gue sendiri juga salah satu yang pengen gue coba tuh main yang capit boneka. Kayak gue belum pernah main sih, penasaran sih. Dan kayak kalau di Jepang lebih, iya bisa dibilang lebih menghargai, bukan menghargai sih, lebih besar lah pasarnya daripada di sini gitu, yang kayak tadi gue bilang sih. Ya kayak itu dulu sih untuk ngebahas mengenai game-game arcade di mall. Salah satu nostalgia juga sih. Mungkin kalau ada yang tahu gue bisa mainin House of the Dead di mana, bisa tulis di bagian komen. Kayak ini pertama kalinya gue ngajak kalian untuk ada interaksi di komen. Anyway, thank you buat yang udah dengerin, karena skripnya ini jujur aja masih berantakan banget, masih bener-bener pointer-pointer doang gitu. Cuma gue bingung lagi mau ngapain, dan Dota juga lagi down servernya. I think that's it. Thank you for listening. And it's me, Patrick, signing off.